Sudah berumah tangga 18 tahun namun nampaknya cinta mereka kandas. Sang istri lebih memilih lelaki di depan rumahnya sendiri dan untuk bersama keduanya merencanakan sesuatu yang buruk pada sang suami. Bekerja di pabrik roti Jordan Bakery di Lampung Selatan yang cukup terkenal, seorang wanita bernama Endang berusia 36 tahun bekerja di sana. Dirinya pun punya keluarga. Endang sendiri berkeluarga dengan sang suami Agus berusia 43 tahun. Agus sendiri berprofesi sebagai petani di tanahnya sendiri. Rumah tangga dengan Agus sudah berlangsung lama 18 tahun. Bahkan hubungan mereka pun baik-baik saja, dikaruniai 2 orang anak dan kini baru saja mempunyai cucu. 1 cucu yang menambah kebahagiaan keluarga mereka. Di awal rumah tangga mereka baik-baik saja, bahkan tak pernah ada yang menyangka rumah tangga mereka berakhir seperti ini. Punya kehidupan ekonomi yang cukup baik, keduanya pun punya penghasilan. Bahkan kehidupan keluarga mereka pun tak dibilang kekurangan. Baik anak-anak yang punya pekerjaan tak menyusahkan orang tuanya, begitu juga pasangan rumah tangga ini pun tak menyusahkan kedua anaknya. Di depan rumah mereka ada seorang lelaki, seorang duda yang memang tinggal sendirian. Bernama Dedi, 33 tahun. Pekerjaannya tak pernah ketahuan apa. Namun antara Dedi dengan Agus pun sebagai tetangga baik-baik saja, tak pernah ada masalah. Bahkan setiap pagi setiap Agus mau pergi bertani pun selalu menyapa Dedi saat bertemu. Sementara Endang sang istri bekerja setiap di jam 7 pagi. Dirinya pergi ke pabrik roti menggunakan motor. Saat rumah tangga mereka dibilang baik-baik saja dan tak pernah ada ribut. Namun tiba-tiba dikejutkan dengan pemberitaan. Ditemukannya seorang laki-laki tak bernyawa dengan motor dan handphone yang tergeletak tak jauh dari tempat itu. Ternyata setelah dilihat dan diselidiki, lelaki tersebut bernama Agus bin Jairi, suami dari Endang. Identitas dari Agus diketahui sendiri saat HP yang ditemukan langsung diselidiki. Jasad dari Agus pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ternyata dari hasil otopsi ditemukan kalau kepala Agus terkena benda tumpul. Polisi pun akhirnya mengabari keluarga Agus dan keluarga Agus pun kaget, apalagi terlihat di sosial media makin viral. Endang sebagai sang istri yang tengah bekerja kaget dan sedih mendengar pemberitaan ini. Endang pun merasa kalau sang suami tak pernah ada masalah dan tak punya musuh. Menurut Endang sendiri saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, dirinya bertemu dengan sang suami terakhir kemarin, mungkin pergi ke sawah seperti biasa lebih awal. Namun pihak kepolisian nampaknya menemukan kecurigaan setelah menginterogasi Endang sebagai sang istri. Polisi yang merasa kalau pelakunya adalah orang yang terdekat, polisi pun terus bertanya kepada Endang. Namun lagi-lagi Endang selalu menegaskan kepada pihak kepolisian, menjelaskan kalau sang suami tak pernah punya masalah dan Endang meragukan kalau pelakunya adalah orang dekat. Di tengah para keluarga tengah masih berduka bahkan melakukan tahlilan hari pertama, tiba-tiba setelah tahlilan di jam 9 malam pihak kepolisian langsung datang ke rumah Endang dan bukan memintai keterangan lagi. Kali ini pihak kepolisian menangkap Endang, istri dari Agus. Bukan hanya itu, ternyata bukan hanya Endang yang diamankan, melainkan Dedi, tetangga di rumah Endang yang juga diamankan. Saat itu Dedi mencoba lari namun akhirnya didorong pihak kepolisian dan berhasil ditangkap. Endang dengan Dedi sendiri diboyong ke kantor polisi. Endang pun tak banyak berbelit, mengakui kalau semua ini dilakukannya oleh Endang, bahkan Endang yang menyuruh Dedi. Menyuruh Dedi menghabisi Agus sang suami, motifnya karena Endang sakit hati. Agus kerap selalu kasar kepada dirinya dan tak merasa bersalah. Endang malah bangga menyebutkan dirinya berhasil membereskan sang suami. Bahkan kejadian ini pun sudah direncanakan mereka 2 bulan. Saat itu Endang berakting kalau dirinya tengah ada hubungan dengan seorang lelaki berinisial K, teman kerjanya sendiri. Sang suami Agus yang kesal dan cemburu, akhirnya mereka pun sering cekcok setelah permasalahan ini. Agus pun bahkan curhat kepada Dedi, mengaku dirinya kesal kepada sang istri karena berselingkuh dengan seorang lelaki berinisial K, teman kerjanya sendiri. Tanpa Agus tahu, ternyata ini hanyalah kebohongan mereka. Sang istri tengah memancing kemarahan Agus dan Dedi pun membantu. Saat itu Dedi menjelaskan kepada pihak kepolisian kalau hubungan Dedi dengan Endang sudah berjalan 1 tahun. Saat sang suami tengah kerja di sawah dan anak-anak tak ada, Dedi pun kerap melakukannya dengan Endang di rumah Endang. Agus yang curhat kepada Dedi percaya kepada tetangga di depan rumahnya. Saat itu pun nampaknya Agus tak tahu kalau Endang bekerja sama dengan Dedi untuk memancingnya. Saat itu Dedi memberikan info kepada Endang kalau nanti malam istri dari Agus akan bertemu dengan lelaki tersebut di belakang pabrik. Bahkan lelaki tersebut akan mengajak Endang kabur. Kesal dan marah ingin memberikan pelajaran, Agus pun langsung membawa senjata tajam dan mengajak Dedi pergi ke belakang pabrik. Namun setelah mendekati pabrik roti tempat sang istri bekerja, Agus pun ingin buang air kecil.
Saat Agus lengah tanpa Agus sadari, Dedi langsung menghujatkan senjata tajam dan memukul Agus beberapa kali. Dedi pun melakukannya hingga akhirnya Agus tak bernyawa. Setelah itu Dedi pun langsung menelpon kepada selingkuhannya Endang dan menyebutkan kalau sang suami dari Endang sudah dihabisi. Endang dengan Dedi sendiri ternyata ada rencana setelah menghabisi sang suami dan semuanya tak terbongkar, mereka akan segera menikah. Nampaknya memang Endang jatuh cinta kepada tetangga di depan rumahnya Dedi. Kini pasangan Endang dengan Dedi pun diamankan pihak kepolisian dan menjalani beberapa kali persidangan. Mereka divonis 20 tahun penjara. Anak-anak dari Endang kesal karena sang ibu ternyata merasa tak bersalah, bahkan melakukan semua kejahatan kepada sang ayah. Endang pun yang selingkuh dengan Dedi mengaku dirinya bangga menghabisi sang suami karena dirinya ingin segera selesai dengan sang suami. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.